Hey ho Pop Gengs! Sebagai orang Indonesia, kamu pasti pernah dengar nih dengan pasukan khusus yang bernama Pas Pampres atau Pasukan Pengaman Presiden. Bukan cuma karena tugasnya untuk mengamankan orang nomor 1 di Indonesia, tapi juga karena pasukan khusus ini sering menarik perhatian halayak dengan berbagai hal. Mulai dari viralnya sikap santai dan tenang pria Isroi saat terjaring PPKM, aksi tendang motor yang viral saat sekelompok moge menerobos masuk ke ring 1, hingga keberadaan dari cogan-cogan dan cecan-cecan Pas Pampres yang menarik perhatian netizen seperti Serda Ambar. Nah, menjadi pasukan khusus yang paling dekat dengan presiden dan keluarga, tentu banyak hal yang bisa dibahas dari Pas Pampres. Mulai dari sejarahnya, tugasnya, misinya, hingga besaran gaji dari Pas Pampres. Bagi kamu yang penasaran dengan satuan ini, mari bersama kita telusuri dalam video berikut fakta unik Pasukan Khusus Pengawal Presiden Indonesia. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk memulai video kali ini, mari kita kenalan dulu dengan sejarah pembentukan dan berdirinya Pas Pampres. Pembentukan Satuan Penjaga dan Pengamanan Kepala Negara ini diawali dari kejadian bernama hijrah ke Yogyakarta. Ini adalah misi pertama pengamanan Presiden Soekarno pada tanggal 3 Januari 1946, saat para pejuang mengindikasikan kembalinya Belanda ke Indonesia untuk melakukan penjajahan ulang. Melihat hal ini, para pejuang saat itu pun mengamankan Presiden Soekarno dengan memindahkannya dari Jakarta ke Yogyakarta lewat kereta api luar biasa yang dioperasikan secara diam-diam alias bergerak dengan pelan dan tidak menyalakan lampu untuk mengelabui musuh. Keberhasilan pertama inilah yang menjadi awal mula Pas Pampres. Untuk mengenang peristiwa tersebut, tanggal 3 Januari 1946 dipilihlah sebagai Hari Bakti Pas Pampres. Sejak saat itu pula, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia mulai mendapatkan pengawalan pribadi oleh pasukan khusus yang sekarang bernama Pas Pampres. Tapi, sebelum berganti nama jadi Pas Pampres, dulunya satuan ini berganti-ganti nama. Mulai dari Resimen Cakrabirawa pada 1946 sampai 1965. Lalu, diubah menjadi Satgas Pomatpara pada tahun 1965 hingga 1976. Kemudian menjadi Paswalpres atau Pasukan Pengawal Presiden di tahun 1976 sampai 1988. Dan akhirnya menjadi Pas Pampres di tahun 1988 hingga sekarang. Nah, jika ada yang cita-cita atau bertanya, bagaimana sih cara menjadi Pas Pampres? Jawabannya cukup simpel. Jadilah TNI yang berprestasi. Karena Pas Pampres itu dipilih dari berbagai satuan militer seperti Polisi Militer, Rider, Kopassus, Marinir, Kostrad, Kopaska, dan Paskas. Di mana setiap prajurit dipilih dari yang terbaik dari segi fisik, mental, intelijensi, postur, dan lain-lain. Ya, meskipun syaratnya banyak, gak ada yang gak mungkin kok kalau kamu niat. Dan kenapa mesti berprestasi? Soalnya Pas Pampres ini punya misi yang gak sembarangan, yakni untuk memberikan rasa aman bagi Presiden Indonesia. Ya tentu saja rasa aman dan nyaman yang diberikan itu harus tulus dari hati. Gak kayak dia yang ngasih rasa aman dan nyaman, tapi ternyata PHP doang. Oke, kita balik ke misi Pas Pampres. Pasukan ini tuh terbagi atas 4 grup yang ditugaskan untuk hal yang berbeda-beda dan juga jumlah pasukan yang berbeda. Grup A itu berjumlah 60 orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan pada presiden dan keluarga. Grup B juga berjumlah 60 orang untuk melakukan pengamanan pada wakil presiden dan keluarga. Sementara Grup C berjumlah 50 orang untuk melakukan pelatihan dan pembinaan pada Pas Pampres muda. Dan Grup D juga berjumlah 60 orang yang bertugas untuk melaksanakan pengamanan pada mantan presiden dan wakil presiden Indonesia serta keluarga. Jadi nih, meskipun sudah tidak menjabat dan bahkan memiliki pandangan politik yang berbeda, para mantan presiden dan wakil presiden masih dilindungi oleh Pas Pampres. Ya, meskipun
Jumlah pengamanan yang didapatkan para mantan gak sebanyak yang didapatkan oleh presiden dan wakil presiden yang menjabat. Karena nih, 60 orang pas pampres ini dibagi untuk melindungi lebih dari 10 keluarga. Dari misi sekarang, mari kita pindah untuk membahas perlengkapan dari pas pampres. Menjadi pasukan yang paling dekat dengan presiden dan juga wakil presiden, tentu aja satuan ini dilengkapi dengan berbagai hal dalam melakukan pengamanan bagi orang penting Indonesia. Mulai dari alat komunikasi hingga senjata, semuanya itu dimiliki oleh pas pampres. Jika diperhatikan baik-baik, alat komunikasi dari para pas pampres ini bisa terlihat jelas seperti earpiece yang digunakan saat bertugas. Nah, selain earpiece tersebut, ada juga kacamata hitam yang bukan sembarangan kacamata hitam, karena dilengkapi dengan kamera kecil yang terhubung pada sebuah saluran pengawas yang memungkinkan jarak pandang pas pampres seperti burung, yaitu 180 derajat. Kemudian untuk senjata hingga hari ini belum ada bocoran sih tentang senjata apa aja yang digunakan oleh pas pampres Indonesia, karena hal tersebut merupakan rahasia negara. Namun dari beragam kejadian ataupun momen publik yang terjadi seperti konvoi ataupun latihan, ada beberapa senjata yang terbukti dipegang oleh pas pampres. Mulai dari MP5K submachine gun hingga pistol Beretta M84 yang biasanya disembunyikan dalam koper yang terus dibawa pas pampres atau disembunyikan di balik jas hitam yang mereka miliki. Nah, menyinggung tentang jas hitam dari pas pampres, hal ini ternyata juga memiliki fakta yang unik loh. Karena jika kamu memperhatikan pasukan yang memiliki tugas yang sama, seperti USSS Amerika ataupun CSB China, semua pasukan pengaman ini menggunakan setelan jas hitam yang sama. Tentu aja pilihan warna tersebut memiliki maksud tersendiri. Selain terlihat lebih keren, jas hitam juga diperlukan untuk menyembunyikan berbagai hal seperti senjata ataupun rompi anti peluru yang digunakan oleh para pasukan. Karena suka atau enggak, kalau ada ancaman yang datang kepada presiden, para pas pampres ini harus bersedia menjadi tameng hidup bagi presiden dan rela berkorban nyawa. Pas pampres terbilang salah satu pasukan pengawal terbaik di dunia karena tidak pernah membiarkan nyawa presiden Indonesia dalam bahaya. Bahkan, pas pampresnya Amerika bisa kecolongan loh, seperti pada insiden Presiden George W. Bush yang dilempari sepatu, atau yang lebih buruk lagi penembakan mantan Presiden Amerika JF Kennedy. Jadi pas pampres kita itu masih tergolong oke. Namun tentu aja pas pampres juga pernah lengah dan menghadapi kejadian yang memalukan. Salah satunya adalah insiden tahun 2007 lalu, saat Presiden Indonesia saat itu, SBY, dipermalukan oleh para aktivis Republik Maluku Selatan. Bagaimana tidak, saat menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional, di sela-sela kegiatan kelompok separatis mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan di depan mata Presiden Indonesia saat Bapak SBY sedang menonton tarian Cakalele. Tentu saja hal tersebut membuat Presiden SBY serta pas pampres malu bukan kepalang karena ditantang langsung oleh pihak separatis. Ya, meskipun para pengibar bendera tadi berhasil diamankan, tapi kasus kecolongan ini memang wajar jika dianggap sebagai pencapaian paling buruk dalam sejarah pas pampres Indonesia. Nah, itu tadi video kali ini yang membahas fakta unik pasukan khusus pengawal Presiden Indonesia. Menurut kamu, mana nih fakta paling mencengangkan dari semua yang kita bahas barusan? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar ya.